Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang soleh dan solehah, mudah-mudahan kalian sekeluarga diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman dan Islam. Kembali berjumpa dengan Pak Is ya untuk melanjutkan kegiatan belajar ya. Tapi sebelum kegiatan belajar kita mulai, mari kita awali dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kegiatan belajar kita. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan penuh barokah. Pada awal pertemuan kali ini, Pak Is kembali mengingatkan kepada anak-anak semua bahwa kalian harus tetap semangat untuk belajar. Meskipun kalian harus belajar di rumah, tidak berangkat ke sekolah, tetapi kegiatan belajar tidak boleh berhenti. Belajar itu bisa kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Asalkan hal-hal yang dipelajari adalah hal-hal yang baik, yang positif dan bermanfaat untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Anak-anakku, materi belajar kita pada kesempatan kali ini adalah alat gerak pada hewan vertebrata dan invertebrata atau avertebrata. Berdasarkan struktur tubuhnya, hewan dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah hewan vertebrata dan yang kedua adalah hewan invertebrata atau avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang di tubuh yang berfungsi untuk menopang berat badan. Contoh, kelinci, kucing, harimau, paus, ayam, ular, ikan mas, dan katak. Dan yang kedua, hewan invertebrata atau avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang di tubuhnya. Contohnya yaitu siput, semut, cacing, dan kupu-kupu. Jadi jelas ya, hewan dibedakan menjadi dua ya, berdasarkan struktur tubuhnya, yaitu vertebrata dan invertebrata atau avertebrata. Oke, kita lanjut. Perbedaan hewan vertebrata dan invertebrata, coba bareng-bareng mari kita perhatikan ya apa yang ada di tayangan berikut. Yang pertama, ini untuk hewan vertebrata ya. Ciri-cirinya adalah memiliki tulang belakang. Kemudian yang kedua, memiliki bagian tubuh yang umum ya, seperti kepala, leher, dan badan. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri dari hewan vertebrata adalah memiliki alat pencernaan yang memanjang, mulai dari mulut sampai pada alat pembuangan. Kemudian ciri yang keempat adalah memiliki bentuk tubuh yang simetri bilateral. Artinya, jika tubuh hewan tersebut dibelah, akan menunjukkan dua sisi simetris yang sama. Ya, keempat poin tadi merupakan ciri-ciri hewan vertebrata. Ya. Coba kita bandingkan dengan hewan invertebrata. Ya. Yang ciri-cirinya yang pertama, hewan invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Ya. Jadi berlawanan ya. Kebalikan dengan hewan vertebrata. Kemudian ciri-ciri hewan invertebrata yang kedua yaitu memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana ya. Susunan sarafnya berada di perut ya. Kemudian otaknya tidak terlindungi oleh rangka ya.
dan memiliki rangka luar. Rangka luar itu seperti siput, keong ya, yang berfungsi untuk melindungi tubuhnya. Kemudian ciri-ciri yang ketiga dari hewan invertebrata adalah memiliki alat pencernaan yang sederhana ya, tidak serumit dan sekomplit pada hewan vertebrata. Kemudian yang keempat ya, memiliki bentuk tubuh simetri bilateral atau simetri radial. Simetri radial itu maksudnya adalah bagian tubuh dalam dari hewan tersebut itu susunannya melingkar di sekitar poros tubuhnya. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan atau cukup jelas ya perbedaan antara hewan vertebrata dengan hewan invertebrata. Apabila anak-anak kurang jelas, nanti bisa tanya kepada teman, kepada saudara, atau mungkin juga tanya kepada bapak dan ibu kalian ya. Atau boleh searching di internet ya, mencari informasi-informasi yang lebih lengkap terkait dengan ciri-ciri hewan vertebrata dan hewan invertebrata ya. Atau boleh juga tanya ke Pak Is langsung ya melalui kolom komentar yang ada di channel YouTube ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, salah satu ciri dari makhluk hidup yaitu dapat bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sistem gerak yang terdapat pada hewan vertebrata dan invertebrata itu memiliki fungsi yang sama yang berhubungan dengan bentuk rangka dan tubuh hewan. Walaupun hewan tersebut berpindah tempat dengan cara yang berbeda satu sama yang lain. Coba kalian perhatikan, di situ ada gambar kelinci dan siput ya. Coba mari bareng-bareng kita perhatikan ya karakteristik antara dua hewan tersebut ya, antara kelinci dengan siput. Poin yang pertama, untuk kelinci ya itu bertulang belakang ya. Kelinci memiliki tulang belakang, sementara siput tidak bertulang belakang. Dan poin yang kedua, gerakan kelinci sangat lincah dan cepat ya. Namun gerakan siput sangat lambat ya. Jelas ya. Kemudian poin yang ketiga, kelinci berpindah tempat dengan berlari, berjalan, dan meloncat. Nah, sedangkan siput itu berpindah tempat seolah-olah merayap ya, pelan-pelan ya. Poin yang keempat ya, tubuh kelinci ditumbuhi oleh bulu-bulu ya. Sementara siput itu memiliki cangkang yang keras di luar ya sebagai pelindung. Ini yang disebut dengan rangka luar ya. Kemudian yang kelima, alat gerak yang dimiliki oleh kelinci adalah sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang ya. Siput alat geraknya berupa kaki perut yang lebar dan pipih. Kemudian yang terakhir, poin yang terakhir, karakteristik dari kelinci adalah beranak ya. Siput bertelur. Jadi sangat jelas ya perbedaan karakteristik antara kelinci dengan siput ya. Kelinci mewakili hewan vertebrata dan siput mewakili hewan invertebrata atau avertebrata ya. Pak Is pikir cukup jelas ya perbedaan karakteristik antar kedua hewan tersebut. Baik, kita lanjutkan. Nah, coba kalian lihat ya. Ini ada gambar kelinci ya, kemudian di sebelah kanannya ada gambar kelinci yang transparan dan kelihatan rangka badan ya, tulang rangka badan ya. Jadi kelinci merupakan hewan
vertebrata yang memiliki vertebrata ya, itu hewan yang memiliki tulang belakang. Jadi bisa dilihat ya, cukup jelas ya rangka badan yang dimiliki oleh kelinci. Nah, kalau ini merupakan hewan invertebrata ya, siput ya. Siput tidak memiliki rangka badan yang berupa tulang ya. Siput memiliki rangka luar ya, yang berfungsi untuk melindungi tubuhnya ya, semacam cangkang itu. Nah, organ gerak siput adalah kaki perut ya, dengan bentuk pipih dan lebar. Otot perut yang berfungsi sebagai alat geraknya yang akan mengangkat bagian tubuh siput dan menggerakkan ke arah depan. Kemudian siput memiliki banyak kelenjar penghasil lendir. Nah, lendir inilah yang membantu siput mencengkeram ketika sedang memanjat. Jadi lendir pada siput itu ternyata berfungsi untuk membantu biar kaki perutnya itu bisa mencengkeram kuat ya ketika siput sedang memanjat. Subhanallah, ini merupakan bukti betapa Allah merupakan zat yang maha agung ya, sang pencipta, menciptakan alam seisinya ya, menciptakan hewan ya, dengan berbagai bentuk, dengan berbagai karakter, dengan berbagai organ yang dimiliki, dan semua disesuaikan dengan kebutuhan dan tempat hidupnya ya. Jadi ini merupakan bukti kekuasaan Allah ya, yang harus kita maknai ya, betapa Allah itu maha agung, Allah itu maha pencipta, dan kita harus tunduk dan patuh kepadanya. Anak-anakku semua, di akhir pertemuan kali ini mari bersama-sama kita amati. Di situ ada tabel yang berisi tentang contoh-contoh hewan invertebrata ya, lengkap dengan alat gerak dan fungsinya. Yang pertama ada siput ya. Alat gerak yang dimiliki berupa kaki perut ya, dengan bentuk pipih dan lebar. Fungsinya untuk apa? Ya, fungsi kaki perut pada siput berfungsi untuk bergerak dan berpindah tempat. Kemudian yang kedua ada belalang ya, alat geraknya berupa kaki dan sayap ya, yang gunanya untuk berjalan ya, untuk terbang ya, intinya untuk berpindah tempat ya. Kemudian ada cacing ya, alat geraknya berupa otot perut ya. Fungsi dari otot perut pada cacing yaitu untuk melakukan kontraksi ya, dan relaksasi, sehingga dapat menghasilkan gerakan mengkerut dan memanjang. Luar biasa ya. Kemudian yang keempat, di situ ada ubur-ubur ya, alat geraknya adalah otot ya, untuk bergerak maju ya. Ubur-ubur mengambil air ya ke dalam otot ya, kemudian mereka menyemprotkannya keluar ya, dari belakang tubuh mereka. Ini mekanisme geraknya gitu. Kemudian selain itu ya, gerakan ubur-ubur juga bisa bergerak dengan cara melayang ya. Cukup jelas ya, dari tabel ini cukup jelas bahwa hewan invertebrata itu memiliki alat gerak yang berguna untuk berpindah tempat, untuk berpindah posisi ya, sebagaimana hewan vertebrata. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah ya, jadi dapat disimpulkan bahwa hewan invertebrata memiliki alat gerak yang serupa dengan hewan vertebrata ya, ada yang bergerak dengan otot perut ya, seperti cacing ya. Ada yang bergerak dengan sayap ya, seperti kupu-kupu, lebah, kemudian capung ya.
Ada juga yang bergerak dengan kaki, misalnya semut dan belalang. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Kemudian sebelum kegiatan belajar kita akhiri, seperti biasa, ini ada tugas untuk anak-anak ya. Silahkan nanti dikerjakan dengan sebaik mungkin ya. Jawaban kalian tulis di kertas folio bergaris ya. Kemudian ketika jadwal pengumpulan tugas di sekolah silakan dikumpulkan ya. Mudah-mudahan kalian semua bisa mengerjakan dengan baik ya. Boleh minta bimbingan dari orang tua ataupun teman-teman kalian yang rumahnya berdekatan gitu. Baik anak-anakku, sebelum Pak Is akhiri, kembali lagi Pak Is berpesan kepada kalian ya, tetap semangat untuk belajar, kemudian jangan lelah, jangan berhenti untuk terus berdoa, memohon kepada Allah. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir ya, dan kita bisa kembali bertemu di sekolah untuk belajar ya. Kemudian selain kalian belajar, mengerjakan tugas ya, ketika di rumah silahkan kalian rajin-rajin untuk membantu pekerjaan orang tua ya, mencuci piring, kemudian menyapu ya, ngepel ya, boleh juga belajar setrika ya, kemudian juga menyiram tanaman ya, yang mungkin di rumah punya bunga ataupun punya tanaman sayur, itu bisa kalian bantu untuk nyiram di pagi dan sore hari ya. Mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberikan kesehatan ya. Mudah-mudahan Allah SWT meridhoi dan memberkahi semua kegiatan kita ya. Demikian dari Pak Is ya, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Segala salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.